Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Di video kali ini kita akan bahas tematik kelas 4, yaitu tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Kamu tahu alasannya? Yuk, mari kita cari tahu alasannya dengan membaca teks berikut. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Dia tinggal di kampung nelayan. Dia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, dia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah terkadang banyak, terkadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar, bahkan ada yang boros sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkapan ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, ada pertanyaan, apa yang dilakukan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, mereka menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Apa yang dilakukan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nah, untuk nelayan modern, mereka menggunakan kapal yang besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring dan radar pendeteksi ikan, juga menggunakan bom. Nah, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional dalam bentuk diagram Venn. Nah, diagram Venn itu ada dua lingkaran yang nantinya akan sama-sama saling terhubung. Nah, seperti ini diagram Venn. Nah, kalau yang bergaris merah itu adalah termasuk nelayan tradisional. Untuk garis yang biru berwarna biru untuk nelayan modern. Nah, di sini ada tengah-tengahnya nih, ada penghubung di antara mereka berdua, ya kan? Garis merah dan garis biru itu termasuk persamaan dari keduanya. Dan yang di luar dari hitung hitung ini, ya, maksudnya yang di lingkaran putih itu termasuk perbedaan. Nah, di sini tulislah persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional yaitu sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring. Nah, sedangkan perbedaannya untuk nelayan tradisional, mereka pergi melaut pada malam hari, ya, menggunakan sampan, tidak bisa melaut jauh, tidak mengradar, dan tidak membutuhkan bahan bakar karena perahunya juga tradisional. Dan sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja, mau pagi, siang, malam, ya, menggunakan kapal, terus bisa berlayar ke laut lepas, ya, terus menggunakan radar dan membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya untuk kapal yang besar itu. Jadi inilah diagram Venn dari persamaan dan perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional.
Apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ya, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar karena polusi yang disebabkan oleh bahan bakar yang digunakan. Ya, ikannya habis karena jaring dan dibom, terus kemudian lautnya airnya pun jadi tercemar karena polusinya gitu. Dan bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga, yaitu dengan sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak dengan bom, ya, racun dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan seperti kail dan jala. Nah, itu seharusnya nelayan agar kelestarian ekosistemnya tetap terjaga. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring sangat besar sehingga semua makhluk hidup laut dapat terjaring. Nah, karena pukat harimau ini begitu rapat dan ukurannya sangat besar, ya, pukat harimau bisa menjaring semua ikan yang masuk ke dalamnya. Jadi bukan hanya ikan besar aja, bahkan ikan kecil sekalipun bisa terjaring dan terangkat ke atas. Sehingga lama-kelamaan bisa menyebabkan punahnya beberapa jenis ikan. Selain itu, jika pukat harimau mencapai dasar laut, dia bisa merusak terumbu karang yang dilaluinya. Apa itu bom ikan? Bom ikan adalah cara penangkapan ikan dengan bahan peledak. Nah, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Ya, benar. Dengan bahan peledak ini, ya, seluruh hewan laut yang ada di sekitar tempat pengoboman akan mati. Dan terumbu karang yang ada di sekitarnya pun akan hancur, ya. Nah, dari hasil penangkapan ikan yang dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan, dari tempat pelelangan itulah dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dijual oleh penjual ikan dan oleh konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan dengan bersih. Nah, ini adalah proses bagaimana ikan bisa sampai ke konsumen. Nah, dengan cara nelayan menangkap ikan dengan jaring dan perlengkapan lainnya, ya kan? Kemudian setelah itu ditangkap ikan tersebut dijual ke tengkulak di tempat pengumpulan ikan, ya. Setelah itu ikan tersebut dibawa ke tengkulak tersebut untuk didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual kembali kepada konsumen, ya. Kemudian di pasar itulah, ya, ibu kalian bisa membeli ikan kepada para pedagang. Nah, ikan yang dibeli oleh ibu kalian tersebut kemudian dimasak atau diolah dengan berbagai jenis menu, ya, yang kalian suka. Nah, setelah itu barulah ikan tersebut bisa kalian konsumsi dan nikmati. Itulah proses dari bagaimana dari ikan sampai ke konsumen. Nah, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Gambar yang sebelumnya, ya. Kemudian jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Ya, hasil dari setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan termasuk barang, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan termasuk barang, ya. Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan termasuk jasa. Nah, berdasarkan apa yang dihasilkannya, pekerjaan terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya penjual ikan, petani,
nelayan, peternak, dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalkan guru, petugas, kebersihan, ya, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan hasil, berdasarkan dari apa yang dihasilkannya, ya. Menjadi dua, ada barang, ada jasa. Nah, ini tugas untuk kalian nih, ya. Tuliskan 5 jenis pekerjaan yang ada menghasilkan barang dan 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain yang sudah Bu Lela sebutkan tadi, ya, ditulis di buku catatan kamu dan langsung kamu kerjakan. Nah, pekerjaan apa yang paling baik, ya, kira-kira? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda itu? Yuk kita pelajari. Nah, Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri, ya. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lainnya. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun pekerjaan mereka berbeda, mereka berteman baik. Tidak pernah berpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dibanding pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaiknya. Nah, ya, meskipun pekerjaan setiap orang berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita yang lebih baik. Setiap pekerjaan itu sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sila kedua Pancasila, ada yang tahu tidak bunyinya seperti apa? Ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari gambar rantai, ya, mata rantai berbentuk segi empat yang melambangkan laki-laki. Di situ ada, ya, yang dari ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk segi empat dan ada bentuk yang lingkaran. Nah, mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan, ya. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi kita laki-laki dan perempuan harus bersatu, ya, tidak ada berantem-beranteman. Oke. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti loh, ada maknanya loh. Jadi kita cari tahu. Nah, yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mampu melakukan yang baik demi kebenaran. Nah, berikut adalah sila kedua yang mempunyai makna atau artinya, ya. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Pertama, kita lihat di lingkungan sekolah. Ada menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antara teman, ya. Terus menegur teman yang menyontek, terus dia melaksanakan tugas piket, ya. Terus kemudian membantu teman yang sedang mengalami musibah, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Kemudian ada di lingkungan keluarga, yaitu mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua kalian, ya, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Orang yang muda menghormati yang tua, orang yang sebaya saling menghormati, dan yang tua menyayangi yang muda. Kemudian setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, kemudian ada di lingkungan masyarakat, ya, contoh untuk sila kedua, membantu korban bencana alam, ya, terus memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain, ya, meminta izin bila meminjam barang orang lain, berlaku sopan kepada orang lain, ya.
Berikut adalah contoh perilaku sesuai dengan sila kedua dari di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, di sini ada tugas lagi untuk kalian. Yang pertama, berikan 2 contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, yang kedua, berikan 2 contoh sikap yang bertentangan ya dengan makna sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian catat di buku tulis kalian, kemudian kalian isi ya. Dapat dikerjakan. Nah, ayo kita berkreasi. Tadi di sini ada Pak Made ya, seorang pelukis. Nah, Pak Made melukis dengan ilustrasi. Nah, ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas buku, karangan, dan sebagainya. Untuk menggambar suatu ilustrasi, kita perlu menentukan tema gambar. Misalnya, gambar ilustrasi mengenai kegiatan. Ya, kegiatan seperti banyak hal ya. Kemudian, sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ya, ia juga mempunyai ide-ide yang kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Makanya lukisannya bisa dipaparkan di galeri. Nah, dalam membuat suatu gambar, kamu harus memperhatikan proporsi dan komposisi. Apa itu Bu Lela, proporsi dan komposisi? Nah, kita pelajari ya. Nah, proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sedangkan komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batakan ruang. Nah, berikut adalah pengertian dari proporsi dan komposisi dan yang harus kita perhatikan dalam membuat gambar. Nah, di sini ada tugas lagi nih, adik-adik ya, untuk kalian. Yaitu pertama, jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam teknik menggambar. Kemudian, gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sikap kedua, menunjukkan sila kedua Pancasila. Sesuai kreasimu dan berilah warna pada gambarmu dengan krayon, pen warna, atau cat air di buku gambar kalian. Nah, salah satu sikap yang untuk sila kedua bisa membantu teman, terus bisa menolong nenek yang menyeberang gitu. Jadi kreasi kalian ya. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Bolehlah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.